Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching! Selanjutnya ini adalah siklus batuan. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut ini ya. Ini sudah ada penjelasannya. Untuk memahami apa itu litosfer, di sini saya menekankan bahwa harus memahami dulu apa itu siklus batuan. Jadi di dalam siklus batuan ini, jika kita sudah memahami alurnya, maka dengan sendirinya kita akan bisa menjelaskan apa saja yang terdapat dalam lingkup siklus batuan tersebut. Contohnya gini ya, ini kan dari magma. Nah, awalnya dari magma ya, selalu dari magma. Diawali dengan magma, kemudian lanjut siklusnya menuju batuan beku. Batuan beku ini yang keluar di permukaan tanah, itu lama-kelamaan akan mengalami pelapukan dan erosi atau pengikisan, sehingga menjadi tanah di situ. Dan tanah itu atau material-material yang mengalami pelapukan atau dekomposisi ya, itu akan menumpuk karena terbawa oleh media transportasi atau misalkan angin, air, sungai misalnya, seperti itu. Ada presipitasi ya, ada hujan, kemudian airnya mengalir di permukaan atau disebut runoff. Itu akan menumpuk dan itu akan mengendap kemudian mengeras dan akhirnya menjadi satu batuan yang disebut batuan sedimen karena adanya penumpukan yang terus-menerus dan proses pengerasan atau sementasi. Kemudian batuan sedimen ini lama-kelamaan akan terus masuk ke dalam perut bumi. Itu akan membentuk yang namanya batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini mengalami panas dan tekanan. Oh, di sini tidak ada penjelasannya ya. Jadi, batuan sedimen itu lama-kelamaan masuk ke dalam perut bumi lagi karena semua itu kan selalu menumpuk ya, selalu menumpuk. Akhirnya yang tadinya di atas akan kembali menuju ke bawah. Nah, di situ ada fenomena yang namanya atau proses yang namanya panas dan tekanan. Itu akan membentuk batuan yang namanya batuan metamorf. Kemudian di sini ada garis uplift atau pengangkatan. Jika batuan metamorf itu tidak mengalami pengangkatan atau tersingkap keluar permukaan bumi, maka itu akan menjadi magma kembali. Disebut prosesnya itu adalah peleburan. Jadi melebur kembali tuh menjadi magma. Jadi di siklus yang dengan garis hitam itu akan senantiasa terjadi di dalam siklus batuan. Kemudian kita coba bahas yang ada di tengahnya nih. Ada garis-garis di tengah. Di situ ada batuan sedimen mengalami pengangkatan juga. Jadi batuan sedimen yang sudah semakin menumpuk dan bisa dibilang sudah berada di bawah tanah. Itu kemudian ada pengangkatan, entah itu patahan ataupun lipatan atau horst dan graben, itu akan melakukan pengangkatan dan akhirnya dia berada di atas permukaan tanah lagi. Nah, pada saat berada di permukaan tanah itu, seperti biasa, batuan itu akan mengalami yang namanya pelapukan. Entah pelapukan kimia, organik, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kembali melapuk dan terkikis lagi, akhirnya menjadi sedimentasi lagi. Kemudian begitu terus siklusnya hingga menjadi batuan sedimen lagi. Hal yang sama juga terjadi dengan batuan metamorf. Batuan itu akan mengalami pengangkatan seperti tadi. Jika tidak dimanfaatkan oleh manusia, maka akan mengalami pelapukan lagi, patahan ya. Maksudnya jadi batuan tersebut patah dan mengalami pelapukan lagi di bawah setelah patah tadi. Kemudian material-materialnya itu akan terbawa oleh transport tadi ya, seperti angin, kemudian air, dan kembali menumpuk dan mengeras terus, akhirnya menjadi batuan sedimen. Dan seterusnya sampai dengan batuan sedimen tersebut
kembali menjadi batuan metamorf dan melebur menjadi magma kembali. Kemudian, nah ini batuan beku yang tidak sampai ke permukaan bumi, yang tidak sampai keluar, itu akan mengalami proses pemanasan dan tekanan yang tinggi. Jadi suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi itu akan merubah batuan beku tersebut menjadi batuan metamorf. Nah, kalau udah menjadi batuan metamorf, misalkan ada fenomena yang tadi nih, ada pengangkatan, ada uplift tadi, itu akan bisa dimanfaatkan oleh manusia, atau jika tidak dimanfaatkan ya kembali lagi menjadi sedimentasi dan menjadi batuan sedimen, kemudian kembali lagi menjadi magma. Jadi seperti itu terus. Di dalam siklus batuan ini kita bisa menjelaskan banyak hal, termasuk fenomena-fenomena seperti patahan dan lipatan sebenarnya. Karena dengan patahan dan lipatan di situ otomatis ada material yang terangkut kan, ada material yang tersingkap, sehingga bisa diteliti oleh para ahli-ahli geologi. Misalnya usia bumi, kemudian material yang berada di dalam perut bumi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya menekankan untuk semuanya supaya misalkan ingin memahami litosfer, maka pahamilah dulu siklus batuan, karena ini adalah kunci untuk memahami apa itu litosfer. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Itu tadi adalah penjelasan tentang definisi litosfer, batuan pembentuknya, dan siklus batuannya. Nah, itu konsep dasarnya ya. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.